kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baik, perkenalkan, nama saya Khawla Maghfirah dari unit 3 dengan NIM 2306021108. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis, Ibu Sri Murni SE MSIAK. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul mengorganisasikan perusahaan bisnis. Jadi yang pertama ada definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisi hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Yang pertama ada fungsi struktur organisasi. Jadi struktur organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi untuk memastikan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada pengorganisasian. Mengelompokkan tugas-tugas terkait ke dalam unit atau departemen yang logis, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi. Yang ketiga ada penetapan hierarki, mendefinisi tingkat otoritas dan saluran komunikasi. Yang keempat ada penyederhanaan kompleksitas, mempermudah pemahaman pelaksanaan tugas dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Yang kelima ada koordinasi, menjembatani komunikasi dan koordinasi antar unit atau departemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang keenam ada pengendalian dan pengawasan, membantu memantau kinerja, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan memfasilitasi kebaikan bila diperlukan. Yang ketujuh ada fasilitas pertumbuhan, menyediakan kerangka yang dapat diadaptasi dan diperluas sesuai dengan perubahan kebutuhan dan ukuran organisasi. Baik, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Jadi faktornya ada ukuran organisasi, yaitu memilih jenis struktur organisasi yang akan dibuat dan digunakan, lalu bertanggung jawab pada ukuran organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya karyawan yang terlibat, tentunya akan semakin banyak lapisan pada struktur, dan perusahaan harus memastikan bahwa karyawan dapat memahami kepada siapa mereka harus melapor dan meminta persetujuan. Yang kedua ada tahap pengembangan bisnis. Selain berdasarkan ukuran organisasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan siklus perkembangan bisnis di mana perusahaan berada. Umumnya perusahaan yang masih baru berdiri akan memusatkan otoritas dan kekuasaan kepada pendiri serta penasihat yang dipercaya. Yang ketiga ada jenis strategi bisnis. Bertanggung dari strategi bisnis yang dimiliki, struktur dapat dibuat dengan menyesuaikannya. Contohnya, jika perusahaan ingin fokus pada inovasi atau produk yang lain dan layanannya, maka struktur top down menjadi struktur yang tepat. Ini dikarenakan adanya struktur komando yang jelas sehingga operasional bisnis dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selanjutnya ada contoh struktur organisasi. Yang paling tinggi tingkatnya ada direktur utama. Di bawahnya ada direktur. Selanjutnya ada manajer pemasaran, manajer dan manajer produksi. Di bawah manajer pemasaran ada divisi pemasaran. Di bawah manajer ada divisi, dan di bawah manajer produksi ada divisi produksi. Selanjutnya ada B. Menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan adalah struktur yang menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan
pengorganisasian setiap tindakan atau keahlian dari orang yang mengambil keputusan. Contoh hierarki pengambilan keputusan. 1. Pemilik atau CEO. Yang kedua ada manajer senior. Yang ketiga ada manajer departemen, dan yang keempat ada karyawan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, yaitu deskripsi. Struktur fungsional mengorganisasikan perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada keuntungan. Cocok untuk organisasi yang memiliki fokus yang jelas pada spesialisasi fungsi, penghematan biaya, dan perkembangan keahlian. Yang ketiga ada keterbatasan. Kurangnya koordinasi antar departemen dan respon yang lambat terhadap perubahan pasar. Yang kedua ada struktur divisional. Terdiri dari deskripsi. Organisasi dibagi menjadi unit bisnis berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Setiap unit beroperasi secara independen dengan tim manajemen sendiri. Selanjutnya ada keuntungan, memungkinkan fokus yang kuat pada produk atau pasar tertentu, meningkatkan fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada keterbatasan, potensi tumpang tindih dalam sumber daya dan biaya overhead tambahan. Yang ketiga ada struktur matriks, deskripsi. Struktur matriks menggabungkan elemen-elemen struktural dari struktur fungsional dan struktur berdasarkan produk atau proyek. Karyawan bekerja di bawah dua kepemimpinan, yaitu fungsional dan proyek atau produk. Keuntungan, meningkatkan koordinasi antar departemen, memfasilitasi inovasi, dan memberikan fleksibilitas. Keterbatasan, kompleksitas manajemen, potensial untuk konflik kepentingan, dan kebingungan dalam tanggung jawab. Yang keempat ada struktur internasional. Struktur organisasi internasional adalah bentuk dasar dari struktur organisasi yang dirancang khusus untuk mengelola operasi yang melibatkan operasi di beberapa negara atau pasar internasional. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk beberapa bentuk struktur organisasi internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan global. Baik, selanjutnya ada struktur internasional. Struktur organisasi internasional adalah bentuk dasar dari struktur organisasi yang dirancang khusus untuk mengelola operasi yang melibatkan operasi di beberapa negara atau pasar internasional. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara global atau di berbagai pasar regional dengan cara yang efisien. Ada beberapa bentuk struktur organisasi internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan global. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada deskripsi. Dalam struktur ini, organisasi memiliki pusat kendali yang kuat di negara asalnya, dan operasi globalnya dijalankan dari sana. Anak perusahaan atau cabang-cabang di berbagai negara berfungsi sebagai ekstensi dari pusat ini. Yang selanjutnya ada keuntungan, kontrol pusat yang kuat, konsistensi merek global, penghematan biaya, dan pengelolaan sumber daya yang lebih terpusat. Selanjutnya ada keterbatasan. Terkadang bisa kurang responsif terhadap perbedaan pasar lokal. Selanjutnya ada struktur multinasional. Selanjutnya ada struktur multinasional.
Dalam tutor ini, organisasi mengizinkan anak perusahaan atau unit bisnis di berbagai negara untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Setiap unit bisnis seringkali memiliki kendali lebih besar atas operasinya sendiri. Responsif terhadap kebutuhan pasar lokal, adaptasi produk yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan peraturan setempat. Itu adalah keuntungannya. Keterbatasannya adalah potensial untuk tumpang tindih sumber daya dan kurangnya konsistensi global. Selanjutnya adalah struktur. Selanjutnya ada organisasi informal. Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya, organisasi informal terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Contoh organisasi informal termasuk kelompok teman yang sering berkumpul, kelompok pecinta hewan, atau kelompok ibu-ibu di lingkungan tertentu. Biasanya, organisasi informal ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankannya, serta tidak terlalu adanya kerjasama antara anggota. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil representasi saya adalah mengorganisir perusahaan bisnis merupakan proses yang penting untuk memastikan efisiensi, koordinasi, dan mencapai tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi, alokasi tugas, pengaturan sumber daya, dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dengan organisasi yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.